ke Mbak Rangkuti. Tadi yang kita sampaikan kan LMDP itu kan metodenya ya untuk mengukur akurasi keamanan dari cloud computingnya si perbankan itu gitu kan ya. Nah, metode LMDP itu cara kerjanya gimana Kak? Cara kerjanya? Ini kan dari gambar ini ada 3 layer. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Di mana ada layer input, layer hidden, dan layer output. Tapi elemen itu di proses itu ya, di hidden itu perlu bekerja. Pertama, data historis dari sistem perbankan itu masuk dulu ke layer input. Dari layer input ini akan masuk ke layer hidden. Nah, fungsi layer hidden di sini itu untuk mengurangi tingkat error di mana dia mengupdate dulu data yang masuk dari layer input. Kemudian menyesuaikan target yang diinginkan di bagian output. Jadi LMDP ini menggabungkan dua metode, yaitu antara stabilitas dan kecepatan. Yang nantinya dalam jurnal ini dia akan menghasilkan prediksi. Dalam hal ini, prediksi ini digunakan sebagai evaluasi masalah keamanan sistem cloud computing di organisasi perbankan. Jadi di sini dia bisa mengetahui seberapa jauh ancaman keamanan yang terjadi pada sistem cloud computing dari hasil prediksi. Jadi kesimpulannya dia ada tiga tahapan, yaitu pengambilan input, kemudian dia akan menelusuri errornya seberapa jauh, kemudian dia akan menyesuaikan nilai output yang diinginkan. Baik, ada pertanyaan, Mbak? Ada atau ada teman-teman atau Pak Simon yang mau menambahkan? Cuman pertanyaannya disimpan di mana? Saya masih bingung, saya di mana disimpan. Ya memang cloud di awan, apa di awan ya? Memang bisa nyimpan awan ya kan? Ya. Di servernya siapa? Pertanyaan. Tapi sekarang apakah itu sama dengan itu ya? Google Drive itu ya? Iya Pak. Sama? Itu salah satu contoh cloud computing. Oh. Berarti dia ada computing itu. Kalau ini kan cloud doang, penyimpanan doang. Sama kayak handphone kita kan semua udah pakai cloud kan? Iya, pakai cloudnya. Cuman ini kayak cloud computing itu kan data disimpan di cloud kan, ada server sendiri. Terus ada computingnya otomatis kan di sana, analisa AI-nya kan. Kayak gini mungkin dia ngasih pola dulu kan, data pribadi orang-orang digunain story sebelumnya kan. Iya. Mungkin algoritma LMDP tadi di computing di situ di cloudnya langsung gitu kan? Iya. Jauh lebih mengerti ya. Ya mungkin ini kan sama aja sebetulnya penyimpanannya di komputer kan, cuman dia linknya sudah ada, ya kan? Kalau sistem penyimpanannya udah pasti sama, cuma kan linknya seperti apa penyimpanan di komputer kita ini seperti itu sama saja, kan gitu. Yang jadi pertanyaan itu ya itu tadi, linknya itu seperti apa kesananya?
Nah kalau sama halnya dengan apa namanya LAN dengan pakai kabel dengan tidak pakai kan gitu. Nah ini kan tidak pakai, jadi dari manapun bisa masuk. Nah sistemnya itu di dalam sudah untuk penyimpanannya sudah pasti ada kan gitu. Sekarang yang buat ininya apa namanya, yang membagi-bagi kamarnya seperti apa kan gitu. Banyak ini manusia yang nyimpan ke situ kan gitu kan. Iya Pak. Nah bagaimana dia buat sistem computingnya itu untuk membagi-bagi itu semua. Begitu kita cari kita punya muncul gitu. Kita punya muncul kan itu yang sebetulnya. Nah itulah mungkin yang kamu bilang tadi itu ada 3 layar itu, layar input terus proses baru outputnya gitu. Iya. Tapi soal keamanan tidak disebutkan, tidak ditelitinya ya. Soal keamanannya itu seperti apa enggak? Tidak Pak, di jurnal ini mereka hanya menyebutkan metode, hasil dari metode itu seperti apa, ataupun untuk nilai input tidak dijabarkan, nilai hasil juga tidak dijabarkan. Yang resumnya udah Pak, Udah. cuman yang PPT-nya belum, sama video ini nanti. Iya belum. Atau ada masukan mungkin mau, karena ini belum dikirim, ada mau perbaiki PPT-nya. Ya. Bayu, ada masukan? Mas Bayu mungkin ada perbaikan? Nah, itu ada perbaikan ya, itu maksudnya siapa? Tri. Itu kurang atau additional aturan 7. Oh iya. Iya benar-benar. Kalau gini outletnya ini bikin orang apa ya? Harus muter kepala dia ini. Ya kan? Bagus kau buat ini aja. Nggak ideal. Apa dari bawah, jadi enak membacanya. Kalau gini kan harus muter tadi sedikit apa ini? Berarti muter. Nah kalau yang saya dikasih tahu ya, dikasih tahu orang-orang lah. Sebetulnya kalau apa ini apa namanya PPT ini sebetulnya bagaimana semudah mungkin orang untuk membaca dan mengartikan supaya dia dapat mengerti. Jadi dia gampang membacanya, gampang mengartikan, itu dia di PPT-nya. Termasuk warna-warnanya. Jadi jangan warnanya nanti sama dengan tulisan nggak bisa dibaca, jadi pusing dia. Padahal kita kan ini menginformasikan sebetulnya. Itu intinya. Kalau yang PPT ini itu tadi bagaimana cara dia bisa gampang baca, bisa dimengertinya. Nah kalau ini kan ada agak sulit. Begini harus miring kita bacanya. Kalau bisa saran, ya, itu buat ini aja, buat dari atas ke bawah aja, atau bentuk seperti apa. Banyak outlet yang ini yang bagus, Kondo bagus dia punya ini apa namanya PPT-nya, draft PPT-nya kan. Jadi dia seperti itu. Terima kasih Pak. Ini sebetulnya coba gambar ini. Nah kita sambil ini apa kira-kira hubungannya dengan cloud computing ini? Si anak ini. Sebetulnya kalau mau buat ada hubungannya, buat di situ laptop. Jadi dia seolah-olah dia buka dari cloud computing itu. Jadi ada ininya. Ini kan baca bukunya dia, tapi kita buat cloud computing kan. Coba. Iya betul Pak. Kita baca buku, bukan buku itu kan. Kalau misalnya kamu buat laptop atau HP, dia bisa. Oh ini dia buat di situ. Itu ada ininya. Itu aja mungkin. Ada lagi kawan-kawan? Ya biar bagus lah. Kalau lulus sudah pasti lulus kan. Nah itu. Saya saran mungkin kan itu terkait cloud computing aja, sedangkan di judul tadi ada tentang jaringan saraf tiruannya, mungkin bisa ditambahkan dasar teori tentang jaringan CSC-nya itu, biar orang nggak bertanya-tanya apa itu ARN atau CSC. Iya. Dari teman-teman yang lain atau Siska? Ya, cukup.
Baik, untuk teman-teman semua, Pak Simon, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk saran, pertanyaan, dan masukannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.